bagaimana cara menggunakan media yang saya buat. Media yang saya buat ini digunakan untuk kelas 1 pada materi huruf hijaiyah 2 pada semester 2. Di sini saya menjuluki media saya sebagai papan pintar. Sebelumnya, guru juga mempersiapkan kartu tempel, dituliskan huruf hijaiyah mulai dari alif sampai yang terakhir yaitu ya, dan kartu tempel lainnya yang berupa tanda baca seperti fathah, kasroh, dumah, fathatain, kasrohtan, dumatain, sukun, tasdid, seperti itu. Sebelum kita menjelaskan atau memperagakan media yang kita buat kepada siswa, kita sebagai guru bisa juga menjelaskan terlebih dahulu apa sih ketentuan atau keutamaan kita mempelajari Al-Quran dengan tanda baca atau dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang benar. Kemudian kita juga langsung memperagakannya seperti memperkenalkan apa saja huruf-huruf hijaiyah dengan cara langsung menempelnya. Seperti contoh, kita menempel huruf hijaiyah alif di sebelah sini. Huruf hijaiyah alif. Kemudian kita juga menjelaskan fathah, dumah, kasroh, dan lain sebagainya. Penempatannya juga kita perlu jelaskan juga. Penempatan fathah itu di atas huruf hijaiyah atau di bawahnya, kasroh itu di mana, terus cara pelafalannya atau cara mengucapkannya itu seperti apa, kita juga jelaskan di situ. Contohnya saya ambil harokat fathah, saya tempel di sini. Jadi sembari kita menempel, kita juga menjelaskan kepada siswa bahwasanya huruf hijaiyah alif jika diharokati huruf fathah itu berbunyi A. Kemudian kita juga perlu menjelaskan tanda baca sukun itu tandanya seperti apa, penempatannya itu di mana. Kemudian setiap huruf hijaiyah yang bertandakan sukun itu huruf hijaiyahnya dibaca mati. Kemudian ada tanda baca tasdid. Tanda bacanya tasdid itu di mana letaknya, terus cara pelafalannya itu ditekan. Kemudian saya kasih contoh lagi. Saya kasih contoh tanda baca huruf hijaiyah alif jika dikasih tanda baca fathah ten atau dua fathah, itu bagaimana cara bacanya? Nah, kita bisa sembari menjelaskan juga bahwasanya huruf hijaiyah alif jika berharokat dua fathah di atas atau fathah ten itu dibaca an. Jika dua kasroh, tanda bacanya ditaruh di bawah atau disebut dengan kasroh ten, maka dibaca in. Kita ambil contoh lagi. Di sini saya menempelkan huruf hijaiyah sa. Jika kita kasih harokat sukun sa-nya, kemudian kita kasih harokat fathah di huruf hijaiyah alif, maka dibaca as. Jadi setiap huruf hijaiyah yang berharokat sukun, maka huruf hijaiyah tersebut akan dibaca mati. As, bukan asa, tapi
seperti as karena sa berharokat sukun. Begitu cara kerjanya. Kemudian setelah kita menjelaskan sekaligus memperagakan kepada peserta didik, maka tahap selanjutnya agar suasana di kelas semakin semangat, kita sebagai guru harus melibatkan peserta didik dalam pembuatan atau dalam memperagakan media yang kita buat atau yang kita ajarkan. Jadi bisa dengan menggunakan dengan cara memberikan kuis seperti guru atau kita menyebutkan huruf hijaiyah, kemudian peserta didik mencari huruf hijaiyah yang kita sebutkan. Bisa juga dengan sekaligus menyebutkan tanda bacanya. Kemudian siswa mencarinya juga, kemudian ditempel. Dan siswa itu akan membaca atau menempelkan harokat itu di tempat yang sesuai atau yang seharusnya, kemudian mereka akan membacanya. Karena siswa kelas 1 atau siswa kelas rendah itu sangat berantusias atau semangat sekali jika pembelajaran itu melibatkan siswa itu sendiri. Jadi mereka akan mudah lebih memahami pembelajaran yang kita ajarkan atau kita berikan ketika atau kalau mereka ikut terlibat bersama media yang kita buat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau beri penjelasannya tentang penggunaan media yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.